Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ayat selaku dosen pengampu mata kuliah kebijakan publik dan juga rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sebo Anwar dengan NIM 17134220055. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan judul Evaluasi Kebijakan Pengendalian Mutu Audit di Kantor Akuntan Publik Arif Jauhari dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan publik yang profesional. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Kantor Akuntan Publik Arif Jauhari merupakan penyedia jasa profesional yang berperan penting dalam menjaga tata kelola keuangan melalui opini audit yang independen. Sebagai penyedia kuasi publik service, KAP turut mempengaruhi kepercayaan publik dan kualitas informasi keuangan. Dalam pelaksanaannya, kebijakan pengendalian mutu audit di KAP masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan teknologi, dominasi penilaian, subjektif auditor senior, serta belum optimalnya dokumentasi dan evaluasi pasca audit. Kebijakan ini dijalankan berdasarkan standar profesi dan regulasi seperti SPM, SPAP, Undang-Undang Nomor 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, dan Peraturan Menteri Keuangan. Nah, yang selanjutnya itu adalah teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang akurat, representatif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam menganalisis implementasi kebijakan pengendalian mutu audit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi digunakan untuk memperkuat validasi temuan dan memperoleh gambaran yang utuh dari berbagai perspektif, baik internal maupun eksternal. Tiga metode utama yang digunakan itu yang pertama itu wawancara dengan pejabat internal dan pengguna jasa audit. Untuk memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi yang lebih luas, namun tetap dalam kerangka penelitian, informasi kunci terdiri dari partner audit, audit senior, dan staf administrasi, serta perwakilan dari klien yang menggunakan jasa audit KAP Arif Jauhari. Dari hasil wawancara ditemukan bahwa meskipun terdapat kebijakan tertulis mengenai mekanisme pengendalian mutu audit, pelaksanaannya masih tergantung pada pendekatan konvensional dan belum terdigitalisasi secara sistematik. Partner audit menjadi aktor sentral yang memiliki otoritas tertinggi dalam proses review. Namun keterlibatan ini tidak diimbangi oleh sistem yang mendukung efisiensi dan objektivitas. Ketergantungan pada kapasitas individu tanpa dukungan teknologi meningkatkan potensi bias serta beban kerja yang tidak profesional, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas audit secara keseluruhan. Nah, yang kedua itu observasi langsung terhadap proses pelayanan audit. Observasi dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan selama periode magang. Observasi berfokus pada seluruh tahapan audit eksternal, yaitu perencanaan audit, pelaksanaan audit lapangan, penyusunan working paper, proses review dan supervisi, hingga penyusunan laporan akhir audit. Temuan observasi menunjukkan bahwa sistem kerja di KP masih bersifat manual dan belum didukung oleh teknologi informasi secara menyeluruh. Misalnya proses peninjauan working paper dilakukan secara konvensional, baik melalui cetakan fisik maupun file digital yang tersebar. Tanpa sistem manajemen dokumen terintegrasi, ketiadaan sistem pelacakan audit menyebabkan kesulitan melakukan evaluasi mutu secara real time dan menimbulkan resiko terhadap efektivitas pengawasan mutu audit. Nah, yang ketiga itu adalah analisis dokumen kebijakan internal dan regulasi eksternal. Hasil analisis menunjukkan adanya gap antara kebijakan informatif yang tertulis dan realisasi implementasi di lapangan. Beberapa ketentuan dalam SOP terkait dengan proses review, dokumentasi hasil audit, dan prosedur pengawasan mutu tidak dijalankan secara konsisten. Selain itu, tidak ditemukannya mekanisme evaluasi berkala dan dokumentasi hasil evaluasi yang terdigitalisasi menunjukkan prinsip accountability dan
traceability masih lemah. Nah, dengan demikian, ketiga metode pengumpulan data yang digunakan saling melengkapi dan memberikan landasan yang kuat untuk menilai efektivitas kebijakan pengendalian mutu audit. Teman-teman ini akan dijadikan dasar dalam melakukan analisis mendalam terhadap tantangan implementasi kebijakan penyusunan rekomendasi perbaikan berbasis bukti. Nah, yang selanjutnya itu analisis data dan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan ini bertujuan untuk menilai efektivitas implementasi peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2016 tentang praktik akuntan publik dengan fokus pada aspek pengawasan, pembinaan, dan penerapan praktik profesional oleh auditor publik. Penilaian dilakukan berdasarkan 4 indikator utama dalam evaluasi kebijakan publik. Nah, yang pertama itu ada transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam penguatan tata kelola institusi penyedia jasa profesional. Hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa KAP Arif Johari telah memiliki mekanisme dokumentasi audit berupa kertas kerja audit yang mendukung pelacakan proses dan justifikasi atas opini audit yang diberikan. Selain itu, terdapat proses review internal. Meskipun pelaksanaannya masih terbatas pada kalangan partner audit senior. Namun demikian, praktek pengambilan keputusan audit yang sangat terpusat pada satu atau dua partner mengidentifikasi bahwa akuntabilitas belum terdistribusi secara adil di seluruh tim audit. Mekanisme pengawasan masih bersifat informal dan terdokumentasi. Secara sistematis, ketiadaan sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing secara formal dan tertulis menciptakan ruang kosong dalam aspek kontrol sosial internal dan eksternal. Nah, yang kedua itu efisiensi layanan publik. Sebagai institusi yang berkontribusi dalam menjaga transparansi keuangan publik, efisiensi layanan KAP menjadi aspek penting. Namun proses audit di KAP masih dilakukan secara konvensional, di mana pencatatan dan review dilakukan tanpa dukungan sistem digital audit. Hal ini tidak hanya memperlambat proses kerja, tetapi juga meningkatkan resiko redundasi data, keterlambatan laporan, serta kemungkinan terjadinya human error dalam penulisan dan penyusunan dokumentasi. Nah, yang ketiga itu responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. KAP sebagai lembaga profesional berorientasi pada publik harus mampu beradaptasi dengan dinamika kebutuhan pengguna jasa, baik secara teknis maupun strategis. Respon terhadap kebutuhan administratif klien memang cukup baik, terlihat dari komunikasi terbuka antara auditor dan klien selama proses audit berlangsung. Nah, yang keempat itu ada partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam hal ini adalah pengguna jasa audit dari pihak internal auditor. Merupakan aspek penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan dan kualitas layanan profesional. Namun evaluasi menunjukkan bahwa tidak terdapat sistem umpan balik yang formal dari klien, baik berupa survei kepuasan, forum diskusi evaluatif, maupun instrumentatif kualitatif lainnya. Dari sisi internal, auditor junior tidak dilibatkan dalam proses penilaian mutu dan evaluasi kebijakan mutu audit yang sedang berlaku. Hal ini mengindikasikan bahwa evaluasi kebijakan masih bersifat tertutup, tanpa menjaring masukan dari pihak-pihak yang langsung mengalami dampak kebijakan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu identifikasi permasalahan utama. Nah, yang pertama itu ada ketergantungan pada sistem manual dalam proses audit yang menyebabkan keterlambatan, ketidakefisienan, dan potensi kehilangan data yang penting. Nah, yang kedua itu tidak tersedianya sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing yang aman dan formal, yang melemahkan pengawasan internal dan transparansi proses audit.
Nah, yang ketiga itu ada sentralisasi pengambilan keputusan pada partner utama yang beresiko terhadap objektivitas, menimbulkan beban kerja yang tidak seimbang, serta rawan konflik kepentingan. Nah, yang keempat itu ada ketiadaan mekanisme umpan balik atau feedback dari klien maupun auditor internal lainnya yang membatasi proses evaluasi kebijakan dari perspektif eksternal dan operasional. Nah, yang terakhir itu ada kurangnya pelatihan berkelanjutan dalam perkembangan kompetensi auditor terhadap kebijakan standar dan teknologi terbaru yang relevan dengan perkembangan profesi dan kebutuhan publik. Nah, selanjutnya itu adalah rekomendasi kebijakan. Nah, yang pertama itu ada digitalisasi sistem audit dan dokumentasi. Untuk mengatasi ketergantungan pada sistem manual, KAP perlu menerapkan kebijakan transformasi digital audit secara menyeluruh. Langkah ini mencakup penggunaan software audit digital seperti e-working paper dan sistem arsip berbasis cloud. Penerapan teknologi ini akan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan akuntabilitas proses audit, serta mendukung transparansi dan pengawasan real-time. Kebijakan ini juga selaras dengan agenda nasional transformasi digital di sektor jasa profesional. Nah, yang kedua itu ada pembentukan dan penguatan sistem whistleblowing internal. Nah, untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan internal, KAP perlu menerapkan sistem whistleblowing yang aman, rahasia, dan terstruktur. Sistem ini mencakup SOP pelaporan, platform digital yang melindungi identitas pelapor, serta unit independen untuk menindaklanjuti laporan pelatihan. Pelatihan anti-retalisasi dan etika profesi juga diperlukan. Kebijakan ini memperkuat komitmen KAP terhadap prinsip good governance dan profesionalisme audit. Nah, yang ketiga itu ada desentralisasi proses review dan keputusan audit. Untuk mengatasi sentralisasi pengambilan keputusan audit, KAP perlu menerapkan kebijakan desentralisasi melalui pembentukan tim pengendalian mutu internal yang terdiri dari auditor senior, non-partner. Tim ini berwenang menelaah kertas kerja sebelum disahkan oleh partner. Nah, kebijakan ini juga perlu didukung dengan pembagian kerja berbasis proyek guna mendorong kolaborasi dan akuntabilitas kolektif. Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan efisiensi, pemerataan beban kerja, dan menjaga objektivitas dalam proses audit. Nah, yang keempat itu ada penyusunan mekanisme evaluasi dan umpan balik. Untuk menciptakan evaluasi kebijakan yang partisipatif dan responsif, KAP perlu mengembangkan mekanisme umpan balik formal dari klien dan auditor internal. Hal ini dapat dilakukan melalui survei kepuasan, forum refleksi tim, dan kanal saran daring yang dijalankan secara rutin dan terstandarisasi. Keterlibatan auditor junior dalam evaluasi juga mendorong budaya partisipatif. Kebijakan ini mendukung pendekatan customer orientation dan perbaikan layanan berbasis data empiris. Nah, yang kelima itu program pelatihan berbasis kompetensi dan regulasi. KAP perlu memperkuat program pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi auditor dalam menghadapi perubahan regulasi dan praktik profesional. Pelatihan harus mencakup materi terbaru, teknologi audit, serta etika profesi, dan dilaksanakan melalui berbagai metode seperti workshop, sertifikasi, dan benchmarking. Evaluasi pasca pelatihan juga penting sebagai umpan balik dari sebagian dan penilaian kinerja dan komitmen terhadap standar profesional global. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Implementasi kebijakan pengendalian mutu audit di KP Arif Jauhari masih belum optimal. Terdapat kesenjangan antara kebijakan dan praktik, terutama pada aspek transparansi, efisiensi, dan responsivitas, dan partisipasi. Proses audit masih manual, pengambilan keputusan terpusat, pelatihan belum memadai, serta minimnya pelatihan auditor dan klien dalam evaluasi. Hal itu diperlukan reformasi kebijakan yang menekankan digitalisasi, sistem pelaporan pelanggaran, desentralisasi otoritas, pelatihan berkelanjutan, dan evaluasi partisipatif guna meningkatkan kualitas dan akuntabilitas layanan audit. Nah, mungkin cukup sekian presentasi mengenai hasil observasi saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.